Di sini ada definisi. Misalkan G dan G aksen masing-masing adalah grup dan V adalah suatu homomorfisme dari G ke G aksen. Yang pertama ada homomorfisme V disebut epimorfisme jika V adalah pemetaan subjektif. Yang kedua, homomorfisme V disebut monomorfisme jika V adalah pemetaan injektif. Dan yang ketiga adalah homomorfisme V disebut isomorfisme jika V adalah pemetaan bijektif. Selanjutnya ada grup G dikatakan isomorfisme dengan grup G aksen dengan notasi ini. Jika terdapat isomorfisme dari G ke G aksen atau sebaliknya dari G aksen ke G. Dan yang terakhir adalah homomorfisme dari G ke G dari G ke dirinya sendiri disebut endomorfisme. Endomorfisme yang bijektif disebut automorfisme. Masuk ke contoh yaitu diberikan grup Z atau himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan atau disimbolkan dengan Z+. Kemudian didefinisikan V Z ke Z dengan aturan A dibawa ke 4A atau bisa dinyatakan sebagai VA sama dengan 4A. Kemudian pertanyaannya yaitu apakah V ini homomorfisme? Apakah V homomorfisme? Nah, untuk membuktikannya, kita ambil sebarang A, B di Z atau di himpunan bilangan bulat. Kemudian, perhatikan bahwa V A plus B sama dengan 4A plus B. Nah, ini kita dapatkan dari berdasarkan aturan yang tadi, yaitu VA sama dengan 4A. Kemudian kita distribusikan menjadi 4A plus 4B. Nah, 4A ini kita anggap sebagai VA dan 4B ini kita anggap sebagai VB. Sesuai dengan aturan homomorfisme yang tadi, ternyata VA plus B yang ini sama dengan VA plus VB. VA plus VB. Jadi V ini homomorfisme. Jadi V homomorfisme. Contoh yang kedua yaitu diberikan himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian dan himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan, dan pemetaannya yaitu V R plus ke R atau V R himpunan bilangan real positif ke himpunan bilangan real dengan aturan X dibawa ke 6X, di mana ini bisa ditulis juga dengan Vx sama dengan 6X, di mana hasil keduanya ini yaitu sama. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu sama dengan soal sebelumnya, yaitu kita akan membuktikan apakah V ini homomorfisme. Apakah V homomorfisme? Jadi kita harus cek syarat yang tadi, yaitu V A bundaran B
sama dengan V A bintang VB. Nah, operasi bundaran di sini kita anggap sebagai operasi di G bundaran. Dan operasi bintang di sini kita anggap di operasi G aksen bintang. Nah, berarti kita harus cek apakah V X kali Y sama dengan Vx plus Vy. Nah, di mana operasi perkalian di sini kita artikan sebagai operasi di R plus atau operasi di himpunan bilangan real positif yakni. Kemudian, operasi penjumlahan di sini kita artikan sebagai operasi di R atau operasi di himpunan bilangan real. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sebarang XY di R plus atau di himpunan bilangan real positif. Nah, kemudian perhatikan bahwa V XY X kali Y sama dengan 6X kali Y. Nah, ini kita dapatkan dari aturan yang tadi, yaitu Vx sama dengan 6X. Kemudian, berdasarkan aturan logaritmanya, kita dapatkan bahwa 6X plus 6Y. Nah, 6X di sini kita anggap sebagai Vx, dan 6Y di sini kita anggap dengan Vy. Berdasarkan aturan ini, kita dapatkan bahwa Vx kali Y, Vx kali Y sama dengan Vx plus Vy. Nah, jadi V di sini homomorfisme. Kemudian, contoh yang selanjutnya adalah suatu grup di mana bilangan bulat dengan operasinya adalah penjumlahan dan G aksen di mana grup 1 dan min 1 itu operasinya adalah perkalian. Ini adalah perkalian. Dengan alfa G ke G aksen dengan alfa X-nya adalah 1 untuk bilangan genap dan min 1 untuk bilangan ganjil. Nah, buktikan bahwa alfa itu merupakan homomorfisme atau bukan. Yang pertama, kita misalkan A, B-nya itu anggota bilangan bulat. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan homomorfisme itu adalah Pi AB itu harus sama dengan Pi A operasi Pi B. Karena di sini adalah konteksnya alfa, maka alfa AB itu sama dengan alfa A operasi alfa B. Untuk mencari alfa AB, maka kita akan tentukan alfa A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan alfa A-nya itu kita tidak bisa langsung tentukan karena di sini kita memiliki beberapa kasus, di mana yang pertama, kasus pertama itu adalah untuk bilangan genap dan untuk bilangan ganjil. Artinya jika kita tentukan alfa A-nya, maka A-nya itu tergantung, alfa A-nya itu tergantung oleh A itu sendiri. Artinya, misalkan jika A itu anggota bilangan bulat, berarti kan ada beberapa kemungkinan, yaitu A itu bisa saja bilangan genap, ataupun A itu bisa saja bilangan ganjil. Nah, maka kita akan tuliskan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tuliskan terlebih dahulu, yaitu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang pertama, di mana jika A dan B-nya ini sama-sama anggota bilangan genap. Nah, kemudian kita bisa tuliskan untuk alfa A-nya itu. Di sini dikatakan bahwa A dan B adalah anggota bilangan genap. Untuk alfa A, di sini kita bisa lihat untuk bilangan genap itu kita tuliskan dengan angka 1. Oleh karena itu, alfa A ini berarti kita tuliskan dengan 1 karena dia adalah anggota bilangan genap. Begitu pula dengan alfa B-nya, dituliskan dengan angka 1. Kemudian, maka alfa AB-nya. Nah,
untuk operasi alfa AB-nya ini adalah penjumlahan. Perlu kita ketahui di sini di soal yang di sebelah kiri adalah operasinya itu penjumlahan. Maka kita tambahkan bilangan genap dengan bilangan genap, itu hasilnya adalah bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap kita akan tuliskan dengan angka 1. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan untuk alfa AB-nya itu yaitu bilangan genap atau dituliskan dengan angka 1. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Kita cari selanjutnya yaitu di mana di sini di soal ini ada perkalian kan di bagian kanan, di sebelah kanan di sini ada untuk perkalian. Maka di sini 1 itu dikali dengan 1. Nah, 1 ini milik siapa? 1 ini adalah milik alfa A. Dikali dengan 1 yang ini adalah milik alfa B. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk alfa AB itu sama dengan 1 dan untuk alfa A dan alfa B itu juga sama dengan 1. Artinya ini terbukti bahwa untuk AB anggota bilangan genap untuk soal yang ini itu terbukti homomorfisme, ya kan? Karena di sini yang dikatakan homomorfisme adalah ketika alfa AB-nya itu harus sama dengan alfa A operasi alfa B. Dan di sini juga sudah terbukti untuk yang kemungkinan pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua yaitu jika A itu anggota bilangan genap dan B-nya itu anggota bilangan ganjil. Nah, ini kita tuliskan dulu alfa A-nya. Nah, untuk alfa A-nya di sini dikatakan adalah bilangan genap. Kalau genap kita sepakati di soal ini itu adalah kita tuliskan dengan angka 1. Maka kita tuliskan di sini juga 1. Dan untuk alfa B-nya ini ternyata ganjil. Kalau ganjil itu dituliskan dengan min 1. Karena itu kita tuliskan juga ini min 1. Jadi untuk alfa AB-nya operasinya adalah penjumlahan. Kita lihat di soal adalah penjumlahan. Maka genap ditambah dengan ganjil itu hasilnya adalah ganjil. Oleh karena itu kalau ganjil kita tuliskan dengan min 1. Nah, kita sudah dapatkan nih alfa A B-nya. Kemudian kita akan mencari alfa A operasi alfa B-nya. Berarti ini sama dengan 1 dikali dengan min 1. Kenapa dikali? Ya karena tadi di soal ini adalah operasinya adalah perkalian. Makanya kita di sini dikali. Berarti 1 ini milik siapa? 1 ini adalah milik alfa A dan min 1 ini adalah milik alfa B. Maka ini juga terbukti memiliki sifat homomorfisme. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari kemungkinan yang ketiga. Nah, kemungkinan 3 yaitu di mana jika A itu anggota bilangan ganjil dan B-nya itu adalah anggota bilangan genap. Sama seperti kemungkinan 2 dan kemungkinan 1, kita tuliskan juga nih alfa A-nya itu adalah, kalau di sini diketahui A-nya itu adalah bilangan ganjil. Kalau ganjil berarti min 1. Berarti alfa B-nya di sini diketahui B-nya itu adalah genap. Kalau genap dituliskan dengan 1. Maka alfa AB-nya ganjil ditambah genap itu adalah ganjil. Maka kalau ganjil dituliskan dengan min 1. Sudah didapatkan untuk alfa AB-nya, maka kita cari alfa A dan alfa B-nya. Berarti di sini min 1 dikali oleh 1. Min 1 ini milik alfa A dan 1 ini adalah milik alfa B. Maka ini juga terbukti. Yang selanjutnya yaitu kemungkinan 4. Nah, di mana kemungkinan 4 itu jika A dan B-nya itu adalah sama-sama bilangan ganjil. Berarti kita tuliskan untuk alfa A-nya itu, kalau ganjil berarti min 1, berarti kalau alfa B-nya juga ganjil berarti min 1. Berarti untuk alfa AB-nya dijumlahkan berarti ganjil ditambah ganjil berarti genap. Hasilnya adalah genap, berarti ini kita tuliskan 1. Berarti ini sama dengan min 1 dikali min 1. Ini juga sama 1. Berarti min 1 ini adalah milik alfa A
dan min 1 ini adalah milik alfa B, maka ini dengan ini adalah sama, berarti juga sama-sama terbukti. Berarti untuk soal ini adalah homomorfisme. Artinya semua anggota AB, anggota bilangan di mana anggota bilangan bulat untuk alfa AB itu sama dengan alfa A kasih alfa B. Nah lalu bagaimana jika kita tukar, untuk genap ini kita tuliskan dengan min 1 dan untuk ganjil ini kita tuliskan dengan 1. Berarti ini sudah tidak berlaku, maka kita akan menggantinya dengan ini dan ini. Nah, kita buktikan apakah kalau dia dibalik, untuk genap itu kita tuliskan min 1 dan untuk ganjil adalah 1, dia juga masih merupakan homomorfisme. Kita bisa mencarinya dengan permisalan, kita tuliskan dengan permisalan angka. Misalkan jika A-nya itu kita ketahui adalah 4 dan B-nya itu kita ketahui 8. Kemudian berarti di sini alfa A-nya itu adalah 4 dan alfa B-nya itu adalah 8. Karena di sini adalah penjumlahan ya, di sini operasinya penjumlahan, yang di sebelah kiri ini operasinya penjumlahan, maka kita jumlahkan di sini untuk AB-nya. Di sini untuk alfa 4 ditambah 8. 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 yaitu berarti alfa 12. Nah, alfa 12 ini adalah merupakan bilangan bulat genap. Kalau genap kita tuliskan dengan min 1. Berarti ini min 1. Yang ini itu untuk alfa AB-nya. Lalu bagaimana dengan alfa A dan alfa B-nya? Berarti jika A-nya itu 4, berarti di sini kita tuliskan alfanya ini 4. Kemudian alfa B-nya itu adalah dikali ya, karena di sini adalah perkalian. Maka ini dikali dengan alfa B-nya yaitu 8. Nah, alfa A-nya adalah 4. 4 itu adalah anggota bilangan genap. Nah, kalau genap kita tuliskan dengan min 1. Nah, ini juga genap, 8 ini juga genap, berarti kita tuliskan dengan min 1. Nah, min 1 dikali 1 itu hasilnya adalah 1. Artinya, jika ini kita balik, kalau kita tuliskan genap ini min 1 dan ganjil ini adalah 1, itu bukan merupakan homomorfisme, karena di sini, yang di sini itu hasilnya min 1, kalau yang di sini hasilnya 1, yang berarti alfa AB-nya itu tidak sama dengan alfa A masih alfa B. Jadi kira-kira seperti itu. Contoh yang berikutnya yaitu ada suatu grup di mana dengan bilangan real tanpa 0 dan operasinya adalah perkalian. Ini adalah perkalian di mana G aksen itu sama dengan G dan alfa G menuju ke G aksen dengan alfa X itu sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi apakah alfa merupakan homomorfisme atau bukan? Nah, seperti contoh yang sebelumnya, kita juga akan mencari alfa A terlebih dahulu. Alfa A. Jika kita di sini tuliskan alfa A, kita akan mensubstitusikan ke sini, di mana akan menjadi A kuadrat ditambah 1. Dan alfa B, kita substitusikan juga, akan menjadi B kuadrat tambah 1. Kemudian alfa AB-nya berarti AB kuadrat tambah 1, yang dimana akan menghasilkan A kuadrat dikali B kuadrat tambah 1. Nah, ini kita sudah mendapatkan untuk alfa AB-nya. Kemudian kita akan mencari alfa A, alfa B-nya.
Nah, karena di sini perkalian, maka kita kalikan alfa A dikali dengan alfa B. Maka kita substitusikan juga ke X kuadrat tambah 1 yang ini. Akan menjadi A kuadrat ditambah 1 dikali B kuadrat ditambah 1. Akan menghasilkan A kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 1. Nah, bisa kita lihat bahwa alfa AB-nya itu tidak sama dengan alfa A operasi alfa B. Artinya, untuk soal ini itu bukan merupakan homomorfisme atau alfanya itu bukan homomorfisme. Nah, kita juga dapat mencari soal ini dengan bentuk lain. Kita buktikan dengan bentuk lain, yaitu dimana kita permisalan dengan bentuk angka, yaitu kita contohkan atau kita misalkan A-nya itu adalah 2 dan B-nya adalah 3. Berarti di sini untuk alfa A-nya kan berarti ini 2 ini kita substitusikan ke X kuadrat tambah 1. Maka jadinya 2 X kuadrat ditambah 1 akan menghasilkan 5. Dan alfa B-nya adalah 3. Kita substitusikan juga ke X kuadrat tambah 1. Jadinya 3 kuadrat tambah 1. Berarti hasilnya adalah 10. Berarti untuk alfa A-nya itu adalah 5 dan alfa B-nya itu adalah 10. Nah, untuk alfa AB-nya kita kalikan terlebih dahulu 2 ini dengan 3. Berarti 2 dikali 3 alfa dengan alfa 6. Nah, alfa 6 ini kita substitusikan ke persamaan X kuadrat tambah 1. Berarti jadinya 6 kuadrat tambah 1 akan menghasilkan 37. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk alfa A operasi alfa B-nya itu sama dengan 50. Sedangkan alfa AB-nya itu sama dengan 37. Artinya alfa AB itu tidak sama dengan alfa A operasi alfa B. Atau alfanya bukan homomorfisme.